Karena alasan itu pula, manusia yang mencoba masuk ke dalam alas purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan bahwa penghuni di dalamnya tak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Halo guys, thank you udah klik video ini. Kali ini gue mau ngenalin kalian tentang tempat yang sangat mistis. Tempat yang sangat terkenal dan tentunya banyak sekali kisah yang pernah terjadi. So, ikuti terus cerita ini, jangan di skip-skip ya guys. Banyuwangi daerah di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki julukan The Sunrise of Java. Dan Banyuwangi selain keindahannya yang luar biasa ternyata juga memiliki segudang misteri guys. Dahulu Banyuwangi sangat terkenal dengan julukan daerah santet. Bukan tanpa alasan disebut sebagai daerah santet. Karena dahulu pada tahun 1998 terjadi pembantaian terhadap 100 orang yang diduga sebagai pelaku dukun santet. Dan Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur mempunyai wilayah yang sangat beragam, mulai dari pantai, pegunungan, hingga taman cagar alam yang berupa hutan yang sangat mempesona. Namun di balik keindahan alam Banyuwangi terdapat satu tempat misteri yang konon merupakan tempat paling angker sepulau Jawa guys. Dimana alas purwo yang dipercaya dapat membawa kalian ke dimensi makhluk dunia lain. Bisa dibayangkan guys, apa jadinya kalau kalian sendiri tengah malam di tempat ini, apa yang bakal kalian lakuin? Nama alas purwo sendiri diambil dari kata purwos yang dalam bahasa Jawa berarti kawitan atau permulaan. Sehingga alas purwo memiliki arti hutan pertama atau hutan tertua di Jawa. Penamaan alas purwo berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan tentang awal penciptaan Pulau Jawa bagi masyarakat Banyuwangi ini guys. Diketahui tempat ini dikenal sangat angker dan termasuk tempat yang sangat keramat. Di tahun 1992, Taman Nasional Alas Purwo telah diresmikan oleh Kementerian Kehutanan. Dan hutan Taman Nasional yang memiliki luas sekitar 434 km ini banyak menyimpan 500 lebih jenis tumbuhan dan ratusan jenis hewan liar. Alas Purwo ini terletak di dua kecamatan, yaitu Purwoharjo dan Tegal Dimo. Dan Alas Purwo ini merupakan ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa hingga menjadi tempat ideal bagi aneka flora dan fauna. Dan fauna di Alas Purwo dapat kita saksikan secara bebas di pinggir jalan yang terdapat di kawasan Alas Purwo. Selain memiliki keindahan alamnya, juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang paling angker di Pulau Jawa guys. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis seperti pesugihan, semedi untuk mencari wangsit dan hilangnya beberapa orang di sana. Sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Alas Purwo merupakan tempat yang sangat kental dengan aura mistisnya. Terbukti dengan adanya 40 gua yang terdapat di hutan ini. Dan gua ini tuh dipergunakan sebagai tempat bersemedi gitu loh guys. Untuk sekedar mencari wangsit pada malam suro ya. Dan masyarakat di Indonesia masih sangat percaya dengan hal-hal gaib, bahkan banyak sekali yang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan melalui pesugihan dengan berbagai macam ritual. Tidak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat peluru jin di Pulau Jawa. Konon jika mengunjungi Alas Purwo dan jika mendengar suara asing yang memanggil, maka jangan langsung menengok ke belakang. Karena dipercaya akan membawa malapetaka orang tersebut. Dan orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib. Di Alas Purwo juga ada sebuah makam sepanjang 7 meter yang disebut makam Mbah Dowo. Makam Mbah Dowo tersebut isinya bukan jenazah manusia melainkan sebuah pusaka tombak, dan makam inilah yang dijadikan tempat tujuan untuk pesugihan. Dan selain itu, peninggalan situs Alas Purwo ialah Pura Giri Selaka. Mengenai peninggalan sejarah ini masih banyak cerita dan penemuan tersebut
yang masih membawa petaka bagi masyarakat sekitar, guys. Dan pada akhirnya masyarakat memutuskan untuk memagari situs dan menjaga kesucian situs Alas Purwo guna selain menjaga peninggalan budaya juga untuk menghindarkan balak bagi desa sekitar. Nah, ada beberapa kisah nih, guys, yang berada di Alas Purwo. Yang pertama, tempat para raja bersemedi dan bertukar pikiran. Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Konon hutan ini sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini didirikan. Di dalam hutan Alas Purwo terdapat banyak gua. Salah satu gua di sana pada pintu masuknya dijaga oleh 2 jin besar. Gua ini kerap kali digunakan sebagai tempat semedi para raja di masa lalu. Tak hanya itu, gua yang dianggap magis itu juga sering dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan para raja untuk saling bertukar pikiran. Salah satunya adalah Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno. Warga setempat percaya kalau Soekarno seringkali melakukan semedi di dalam Alas Purwo untuk melakukan pertemuan dengan kerajaan pantai selatan. Yang kedua, mereka yang masuk Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Hutan yang terletak di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi ini dikenal sebagai kerajaan jin yang di dalamnya terdapat banyak makhluk gaib, guys. Mereka yang bisa melihat makhluk tak kasat mata pasti akan menyaksikan sendiri kalau Alas Purwo sangat padat dan ramai. Karena alasan itu pula, manusia yang mencoba masuk ke dalam Alas Purwo tak akan bisa keluar lagi. Mereka akan tersesat di dalam hutan yang pohonnya sangat rapat. Ada pula yang mengatakan bahwa penghuni di dalamnya tak akan membiarkan manusia bisa bebas setelah melihat rumah mereka. Kalaupun kita berhasil keluar dari Alas Purwo, konon seumur hidup kita akan selalu ditimpa kesialan. Yang ketiga, tempat pesugihan bagi mereka yang kerap kali memilih jalan pintas. Dulu Alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun kini Alas Purwo malah dimanfaatkan manusia sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang kerap kali memilih jalan pintas, guys. Tak heran jika di dalam Alas Purwo kalian akan menemukan berbagai jenis makhluk tak kasat mata dengan bentuk yang tak lazim. Sebab konon beberapa di antaranya ada yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal mereka. Mitos yang keempat, suara panggilan yang membawa malapetaka. Jika suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Alas Purwo, ada satu kisah yang terus diceritakan secara turun-temurun di sana, yakni soal suara panggilan. Apabila kamu mendengar suara lirih memanggil namamu ketika sedang di Alas Purwo, kalian jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut, yakni soal suara panggilan. Apabila kalian mendengar suara lirih yang memanggil nama kalian ketika sedang di Alas Purwo, kalian jangan langsung menengok atau mencari sumber suara tersebut. Sebab jika kalian menengok dan mencari sumber suara tersebut, maka kalian akan mendapatkan malapetaka atau kesialan sepanjang hidup. Bahkan yang lebih parah, kalian akan dibawa oleh makhluk gaib tersebut. Dan mitos yang kelima, masih tersimpan keris peninggalan kerajaan Majapahit di dalamnya. Nah, meski terkenal angker dan membahayakan, banyak orang rela datang ke Alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan mereka yang datang meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Nah, karena keinginan tersebut bahkan ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari. Ada juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris. Konon jika mereka menemukan keris, maka orang akan beruntung dan apa yang ia inginkan bisa terkabulkan. Di cerita masyarakat beredar kalau di Alas Purwo masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring peninggalan kerajaan Majapahit tersebut. Namun sampai saat ini tak ada yang tahu di mana tepatnya keris tersebut berada. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos yang beredar di masyarakat, guys, kita tetap harus menjaga kelestarian hutan Alas Purwo. Jangan sampai kita merusaknya dan menentang alam hanya karena rasa penasaran. Nah, itu tadi sedikit kisah tentang Alas Purwo ya, guys. Bagi kalian yang ingin lebih tahu cerita
dalam tentang alas purwo, kalian bisa langsung datang ke Banyuwangi, Jawa Timur ya guys. Di sana kalian akan melihat bagaimana bentuk sebuah hutan yang sangat lebat dan sangat luas, namun sekarang sudah dijadikan taman nasional ya. Nanti akan ada keseruan, akan ada beberapa hal yang kalian akan temui. Nah, maka dari itu jangan sekali-sekali gunakan tempat-tempat yang konon bukan untuk dijadikan pesugihan, namun disalahgunakan. Kalian jangan sekali-sekali mencobanya ya guys. Nah, thank you banget kalian udah mantengin terus Kekuatan Jahat. Bagi kalian yang suka sama video gue, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya guys. Thank you, gue Sobirin. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan di share ke teman-teman kalian. Oke, salam Kekuatan Jahat.